Yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan raghima anf, ya, celakalah orang yang dzukirtu andahu falam yusalli alayya, yaitu orang yang celaka itu orang yang dia disebutkan namaku di sisinya tapi tak mau dia berselawat kepadaku. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan al-bakhilu man dzukirtu andahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu, yang bakhil itu ialah orang yang disebutkan namaku, tapi tak mau dia berselawat kepadaku. Maka oleh sebab itu di sini para ulama kita menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah atau Nabi Muhammad, ya, maka kita harus berselawat kepada beliau. Ucapkan umpamanya Nabi Muhammad, kita ikut mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Atau kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak selawat yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Nah, ini berarti dimanapun kita mendengar nama Nabi Muhammad, ya tentunya kalau mohon maaf tempat-tempat yang terlarang seperti dalam kamar mandi, WC, tak boleh kita berzikir, tak boleh kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti ini, meskipun kita di rumah, meskipun tadi pertanyaannya di acara-acara tidak pernah Nabi ajarkan, kita mendengar nama Nabi ketika itu, maka kita disunahkan berselawat kepada beliau. Itu acara-acara mereka terserah antara mereka dengan Allah. Tapi kita ingin mendapatkan pahala karena berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Toh juga, ya, kita itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, hendaklah kalian mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kita itu berselawat kepada beliau bukan hanya sekedar mendengar nama Nabi. Kalau sudah mendengar nama Nabi, maka itu sudah menjadi harus, sangat ditekankan. Tapi kita juga dianjurkan di luar itu memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selawat yang kita ucapkan, Nabi menyebutkan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang selawat kepadaku satu kali, Allah balas sebanyak 10 pahala bagi dia. Maka hendaklah seorang muslim menyisihkan sebagian waktunya untuk berselawat kepada Rasulullah. Ada sebuah hadis yang memang diperdebatkan para ulama, hadis ini sahih ataupun tidak, tapi Syekh Albani menyebutkan hadisnya ini hasan. Kata beliau dalam sebuah hadis, ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang berselawat kepadaku pada pagi hari sebanyak 10 kali, pada petang hari sebanyak 10 kali, maka dia berhak mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tabrani kalau tidak salah, dan Syekh Albani menghasankannya. Dan juga, ya, hari yang sangat dianjurkan itu pada hari mohon maaf Jumat. Kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan memperbanyak selawat pada hari Jumat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang hari Jumat dan keutamaannya, kata beliau fa'aktsiru alayya minas shalah. Ya, maka hendaklah kalian memperbanyak selawat kepadaku pada hari Jumat. Maka ini diantara, ya, amalan yang harus kita jadikan sebagai rutinitas, memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Ta'ala.